Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hers Kuno Arif dari Forum News Network. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri sejak kemarin Rabu 8 September 2021 dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma. Rumor politik itu menjadi berita yang paling hot di media sosial, bahkan juga di sejumlah media massa. Beritanya bahkan mengalahkan berita yang sekarang ini sedang jadi sorotan dunia internasional, yakni terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten yang mengakibatkan 41 orang narapidana tewas meninggal dunia dan puluhan orang lainnya luka-luka. Sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah Megawati Soekarno Putri benar-benar sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sejumlah pengurus pusat PDIP, DPP PDIP membantah kabar tersebut, namun sebagian menolak memberikan komentar dan juga bahkan mengaku bingung, dan mereka meminta untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto. Sikap mendua, ragu-ragu, dan ketidakyakinan para fungsionaris DPP PDIP ini membuat rumor itu semakin kencang. Seorang teman dokter itu bahkan sempat mengirim WhatsApp ke saya bahwa bunyinya begini, Megawati koma, titik, di ICU RSPP, titik, valid 1000%. Nah, kalau ada seorang teman dokter yang mengirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin, walaupun tetap saja sebagai media saya harus melakukan verifikasi. Munculnya rumor Megawati Soekarno Putri koma di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini semula muncul di sejumlah akun platform percakapan WhatsApp, dan kemudian juga muncul di sejumlah akun Twitter. Beberapa netizen mempertanyakan kebenaran kabar tersebut, misalnya pemilik akun @jakfarsalman23. Dia menyatakan begini, benarkah Megawati dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, itu tweetnya pada Rabu malam. Berita tersebut kemudian coba dikonfirmasi oleh RM Online kepada politikus PDIP Arya Bima. Dan sayangnya Arya Bima tidak bisa memberikan jawaban. Dia mengaku sudah beberapa kali dihubungi wartawan dengan pertanyaan yang sama dan merasa kebingungan harus menjawab apa. Saya sudah ditelepon 5 orang wartawan, nanya soal ini. Tapi saya belum mendapat info apapun. Saya juga bingung mau jawabnya, begitu kata Arya Bima. Arya mengatakan dia masih mencari informasi terkait kesehatan terkini dari Megawati sehingga dia tidak bisa membenarkan atau memberikan bantahan. Senada dengan Arya Bima, legislator PDIP Rahmat Handoyo juga belum mendapatkan informasi terkini perihal kabar Megawati Soekarno Putri tersebut. Belum dapat informasi saya juga nggak tahu informasi itu dari mana. Tadi sore sih ada informasi soal itu. Nanti kalau dapat saya akan beritahu, demikian katanya. Politisi PDIP yang lain seperti ditulis oleh Sindo News membantah kabar tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sudarestuwati menegaskan kabar itu tidak benar. Enggak tuh, kata dia, jawabannya sangat pendek saat dihubungi oleh FNC Portal pada Kamis ini. Jadi lebih update terbaru. Kalau tadi Arya Bima itu pada hari Rabu, ini perkembangan terbaru pada hari Kamis. Sudarso menjelaskan bahwa kabar Megawati sehat-sehat saja seperti biasanya. Maksud saya alhamdulillah sehat-sehat saja kok, ucapnya. Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Rudianto Chen juga memastikan informasi yang beredar di media sosial WhatsApp perihal kondisi kesehatan Megawati itu adalah kabar bohong atau hoax. Nah, ini lebih berani lagi ya. Wakil Bendahara Umum Rudianto Chen memastikan itu hoax. Kalau Sudarso tadi menyatakan alhamdulillah dia sehat-sehat saja. Hoax, Pak, Ketua Umum ada di rumah dalam keadaan sehat dan bugar, ujar Rudianto Chen. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Parera, meminta wartawan untuk mengkonfirmasi ke Sekjen PDIP perihal kabar Megawati sakit itu. Saya belum mendengar kabar terkait informasi itu. Coba konfirmasi saja ke Sekjen ya. Sejumlah media yang mencoba menghubungi Hastio itu sampai sekarang nomor teleponnya belum aktif. Jadi bagaimana sesungguhnya status kesehatan Megawati ini? Sampai sekarang kita sebutnya masih rumor ya. Belum pasti benar, tapi juga belum pasti tidak benar. Sumber internal PDIP sendiri kan seperti yang tadi dihubungi oleh sejumlah media tidak bisa memastikan kebenarannya, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sebagian ragu-ragu atau bingung seperti Arya Bima, tapi ada yang sangat yakin bahwa sangat sehat seperti Sudarestu, dan
bahkan meyakinkan bahwa itu hoax seperti Wakil Bendahara Rudianto Chen. Jadi bagaimana kita menyikapi informasi ini? Ada beberapa kemungkinan terhadap berita itu. Pertama, yang sekedar menjawab sehat dan hoax itu sendiri juga tidak pasti atau mencoba menutup-nutupi faktanya. Kedua, seperti Arya Bima yang mengaku bingung, benar-benar bingung kok tiba-tiba muncul berita semacam itu atau bingung menjawab karena walaupun tahu tapi dia tidak boleh menjawab. Kemungkinan ketiga yang ini memilih aman model Hugo Pereira yang melemparkan persoalannya ke Sekjen Hastio Kristianto. Ketidakpastian itulah yang kemudian memunculkan berbagai rumor, desas-desus, dan spekulasi. Sebenarnya ini gampang sekali ya, kalau kemudian muncul bantahan secara resmi, itu pasti akan segera berakhir spekulasinya. Tapi karena belum ada yang secara resmi, belum official menjawab, jadi ini malah menjadi semacam desas-desus yang semakin menarik. Sebuah media, yakni Portal Suara Nasional, itu malah memuat pernyataan seorang paranormal bernama Ki Surau. Ada tokoh politik atau parpol besar sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan. Tokoh ini dirawat di ruangan saat Pak Harto sakit. Saya dikabari sama praktisi spiritual yang diminta bantuan untuk menyembuhkannya. Itu kata Ki Surau. Itu saya tidak tahu siapa nama Ki Surau, tapi disebut oleh Suara Nasional tadi itu sebagai seorang paranormal. Ki Surau tadi cuma menyebut bahwa tokoh itu tokoh parpol besar di Indonesia. Dan tadi juga disebutnya dengan persis dia di Rumah Sakit Pertamina dan di ruangan yang sama saat Pak Harto dirawat. Menurut Ki Surau, pihak keluarga tokoh parpol itu sudah berkumpul di ruangan tempat tokoh parpol ini dirawat. Segala kemungkinan sudah diantisipasi, termasuk jika tokoh parpol ini meninggal dunia, ungkapnya. Ki Surau mengatakan ada beberapa tokoh spiritual yang diminta bantuan untuk kesembuhan tokoh besar parpol tersebut. Ritual untuk kesembuhan dilakukan di rumah sakit dan kediamannya, katanya. Namun Ki Surau menyatakan kesembuhan untuk tokoh parpol sangat kecil. Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan tokoh partai tersebut, kata Ki Surau. Walaupun paranormal, tampaknya paranormal yang satu ini juga masih sangat berhati-hati. Dia masih punya etika, dia tidak mau menyebut langsung namanya. Namun dengan santernya rumor tersebut, publik kan langsung mengkaitkan itu dengan nama Megawati. Tadi disebut ada tokoh partai besar, ada tokoh partai politik besar di Indonesia, dan sebelumnya juga ada disebut-sebut nama Megawati yang sakit, yang koma di Rumah Sakit Pertamina. Jadi berita tersebut walaupun tidak menyebut nama, tapi makin memperkuat konfirmasi bahwa Megawati itu memang betul-betul sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Kalau menyebut nama Rumah Sakit Pertamina itu kan kita jadi kembali teringat ya peristiwa serupa ketika mantan Presiden Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pertamina juga. Ya memang kondisinya pada waktu itu sangat gawat. Presiden Soeharto dirawat di sana bahkan sampai menggunakan ventilator dan seperti kita ketahui kan akhirnya beliau meninggal dunia. Pada waktu itu Pak Harto dirawat di RSPP di ruang Presidential Suite nomor 536 lantai 5. Ini pada waktu itu penjagaannya sangat ketat, tidak semua orang bisa masuk ke lokasi itu, apalagi dalam situasi sekarang dengan alasan pandemi pasti akan lebih ketat lagi penjagaannya. Proses persalawatannya kan cukup lama ya, dan kemudian Pak Harto akhirnya meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008. Tidak terasa sudah 13 tahun berlalu. Jadi masuk akal kalau kemudian Megawati itu betul-betul koma dan dirawat di RSPP Pertamina, ya jadi pasti dia dirawat di ruang yang sama, di ruang Presidential Suite. Ini memang digunakan untuk para tokoh-tokoh penting di Republik ini. Kabar bahwa Megawati kondisinya kritis dan dirawat di rumah sakit ini sebenarnya bukan barang baru. Setidaknya saya mencatat sudah 2 kali terjadi. Pertama itu pada bulan Desember tahun 2016. Saat itu Sekjen Hasto Kristianto langsung membantahnya. Case close, rumor tidak berkembang lebih jauh. Dan kedua itu terjadi pada tahun 2018. Itu ada sebuah akun Facebook bernama Abdul Jalil Fanawal Baka itu menyebutkan bahwa Ibu Megawati itu stroke. Hasto juga kembali membantahnya. Bahkan kemudian akun Kominfo memberikan stempel info tersebut sebagai hoax. Nah, bagaimana kali ini? Begitulah risiko sebagai seorang tokoh politik, apalagi dengan status sebagai mantan presiden, ketua umum parpol terbesar, dan petugas partainya saat ini tengah menjabat sebagai presiden sampai 2 periode, wajar kalau kabar kesehatan dari Megawati Soekarno Putri ini menjadi rumor politik, menjadi santapan yang sangat
menarik perhatian bagi publik. Pengaruhnya itu bagaimanapun juga kalau terjadi apa-apa pada Megawati itu sangat besar terhadap konstelasi politik nasional. Apalagi di tengah situasi yang saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar berkaitan dengan krisis ekonomi, krisis pandemi, dan juga isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden atau perpanjangan 3 periode, perpanjangan 3 tahun. Jadi bagaimanapun juga peran Megawati itu sangat penting dan sangat vital dan sangat menentukan. Publik pasti juga mengkaitkan dengan bagaimana masa depan PDIP pasca Megawati. Karena peranannya tadi yang sangat-sangat sentral. Saya sendiri menyarankan setiap kali mendengar berita semacam itu, cobalah untuk menahan diri. Jangan buru-buru menyimpulkan sebagai sebuah kebenaran, tapi juga jangan gampang percaya dengan kelompok-kelompok yang memberi stempel hoax. Di Indonesia itu gampang sekali orang untuk mematahkan informasi yang merugikan pihak mereka itu dengan stempel hoax. Jadi yang paling penting saat ini seperti saya sebutkan pada waktu itu, kalau saya sebagai wartawan selalu setiap kali mendengar berita itu bersikap skeptis, kemudian mencoba memverifikasi, mencari informasi, mengkonfirmasi dan kemudian diverifikasi berita-beritanya. Apakah berita itu memang cukup kredibel atau itu hanya sekedar rumor politik belaka. Salam sehat, tetap jaga semangat, tetap jaga akal sehat. Saya Herz Buno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.